Oke, selamat datang di podcast kita kali ini ya guys ya. Kali ini saya sebagai moderator akan membawakan acara yang bertemakan ngobrol santai soal seni rupa dan gerakan-gerakan kreatif yang lagi rame nih di Solo. Dan kalau kita lihat belakang ini kan juga Solo seakan dipenuhi acara seni. Salah satu yang paling ramai kemarin kan ada acara namanya Artsura kemarin di Balai Kambang kemarin kan. Terus juga ada Modern Fun di Manara, Art Space, serta sinergi yang baru-baru ini juga terjadi di TBJT. Juga ada juga Festival Payung yang ada pameran seni rupanya. Dan juga ada pameran di Natur Gallery juga akhir-akhir ini. Terus juga bersama saya sudah hadir Pak Bambang dari Natur Gallery serta juga Pak Sigit Purnomo Adi dari penulis sekaligus kuratorial dari seni rupa juga yang udah lama berjalan di seni rupa. Boleh dari Pak Bambang dulu memperkenalkan mungkin untuk latar belakangnya kenapa kok udah lama di Solo dan keseni rupaannya udah dari kapan gitu Pak? Saya Bambang Natur, saya pengelola Natur Gallery, satu-satunya galeri di Solo 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang tuh sudah ada 1, 2, 3, 4, mungkin sekitar 4 atau 5 galeri tambahan. Jadi mulai yang bergabung dengan kafe, galeri mandiri, atau ruang-ruang ekstensi dari fungsi-fungsi yang lain. Jadi mudah-mudahan semakin banyak orang lagi mau berkecimpung untuk mengelola galeri di Solo. Ya, amin Pak. Terima kasih atas pembukaannya. Lalu boleh Pak Sigit memperkenalkan diri juga? Oh ya, saya perkenalkan diri, saya Sigit Purnomo Adi. Saya kebetulan kuratornya di pameran ini ya, Resonansi. Betul sekali. Saya penulis sebenarnya, bukan kurator. Gitu. Jadi ini saya menyambut gembira menjamurnya event-event di Solo dan menjamurnya art space atau galeri di Solo, kota tercinta kita ini. Saya kira itu prolognya dulu. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, itu kita akan ngobrol santai dan apa sih sebenarnya makna dari getaran-getaran seni yang ada di Solo dan bagaimana getaran-getaran ini saling terhubung dan menciptakan energi baru di kota Solo Pak. Dari sini kita mau memberikan pertanyaan-pertanyaan mulai dari hal-hal tentang seni. Dan pertanyaan pertama yaitu, kalau mendengar kata seni rupa di Solo, apa yang pertama kali mungkin dari Pak Sigit dulu ya, berpikir dalam konteks ini keseni rupaan di Solo gitu Pak, akhir-akhir ini? Terima kasih. Sekarang ini Solo sangat berkembang, sangat pesat ya. Kalau dulu itu kan Solo itu kan terkenalnya awalnya dulu itu kan dari HBS. Wah, HBS. Udah dari zaman dulu ya Pak ya? Udah sangat terkenal HBS, terus berkembang sampai punya akademi, punya universitas, punya sekolah tinggi seni, sampai institut juga. Terus berkembang lagi, ada pameran yang cukup fenomenal di Solo. Dulu namanya Nurgoro Herpa. Itu pameran multimedia dan seniman-seniman seperti Heri Dono juga pameran di situ juga. Itu tahun 86 atau 88 atau 87 sekitar tahun itu. Terus kemudian kesini lagi muncul TBJT. Dulu namanya TBS, Taman Budaya Surakarta, tapi sekarang TBJT. Dulu penggeraknya Pak Murtijono CS itu pameran Jawa Tengah, pameran Solo, dan muncul yang di Sanggar di Sriwedari itu banyak yang itu di situ. Dan sekarang berkembang KPSR, wah, seniman-seniman, dan tidak lupa seniman yang berasal dari akademis, baik itu UNS, ISI Solo, SMK 9 atau lainnya ya. Ya, betul. UIN juga sekarang juga. UIN ada, ya, UMS juga ada, Ciprat ya itu. Jadi ini berkembang sangat pesat ya Solo itu. Betul. Dan karya-karya yang dihadirkan di Solo itu beraneka ragam. Kalau dulu cenderungnya realistik, karena dulu kan terkenalnya Solo itu benteng terakhirnya realisme. Wah, jargonnya betul, Pak, betul. Itu sempat ada stigma seperti itu ya Pak. Jargon yang paling kenceng, dan banyak jargon-jargon di Solo, ada
Solo kuburannya seni rupa, wah itu banyak jargon. Dan akhirnya ini saya bersyukur Solo berkembang, karya-karya di Solo, anak-anak muda Solo ini menjadi pionir ya. Pamerannya tidak harus di galeri, tidak harus di Aspes, wah di Kopi. Ya. Terus muncul galeri-galeri seperti Nature Gallery, seperti ini Plaga Barn ini sebagai alternatif space yang sangat meresonansi Solo sebagai kota seni rupa. Solo adalah seni rupa. Wah, jargonnya yang harus kita dengung-dengungkan itu. Dan akhirnya ada Atsura, Vespin kemarin juga gandeng seni rupa juga. Dan saya pikir sudah saatnya Solo adalah seni rupa ini berkembang. Jadi tidak hanya jargon tapi mulai kita rintis. Karena kalau kita mainnya individu hanya mengandalkan TBJT saja, wah itu susah. Ini kan hari ini kan juga ada festival penciptaan di Solo. Betul. Ada pameran sinergi, betul. Ada pameran di sini Plaga Barn. Terus mungkin ada di mana-mana, wah atmosfer Lokananta juga ada, ya. Banyak artis hetero sekarang ya juga untuk pameran juga. Dan saya pikir Solo adalah cukup seni rupa. Iya, resonansinya sangat kuat. Boleh kita lanjut ke Pak Bambang. Bagaimana sih kalau menurut Pak Bambang sendiri tentang kata seni rupa di Solo ini? Akhir-akhir ini ada apa yang Bapak Bambang rasakan gitu, Pak? Kalau saya melihat Solo tahun-tahun terakhir ini memang dinamika berkeseniannya itu lebih tinggi frekuensinya. Tapi sebetulnya juga berkesenian di Solo itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Jadi mungkin di Solo Raya ini ada pelukis lebih dari 200-300 kali ya. Mereka walaupun tidak tampil dalam pesta berkesenian, tapi mereka tuh selalu berkarya. Nah, setelah tahun-tahun terakhir ini memang ada semacam dorongan semangat dari para praktisi seni rupa bahwa eksistensi seni rupa Solo ini harus ditampilkan lebih supaya orang bisa melihat Solo ini seperti Solo masa lalu. Dulu ini Solo, tadi Pak Sigit cerita, punya sejarah besar dalam berkesenian, khususnya di bidang seni rupa. Nah, sekarang tuh ada greget baru dari perupa lama, perupa baru, terutama yang dari kalangan alumni perguruan tinggi seni di Solo. Itu yang jumlahnya sekarang banyak sekali. Mereka sekarang mulai bergerak, mulai berkeinginan untuk menunjukkan bahwa Solo ini ada. Gitu. Ngobrol bersama Pak Bambang dan Pak Sigit ini ternyata menarik juga ya, karena kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari para pelaku seni yang udah lama berkecimpung di dunia seni. Dan kami pun tim Resonansi sebagai yang baru pameran awal nih, kita sebagai kelompok, kita merasa terinspirasi Pak atas kedatangan ke acara kami. Terus juga di sini kita bisa lihat kalau resonansi itu bukan istilah fisika. Kan kita sebenarnya terinspirasi, resonansi itu adalah keilmuan di fisika Pak. Jadi kayak resonansi adalah getaran yang saling berkaitan. Terus kita gimana kalau kita bahas ini ke arah seni rupa gitu. Dan ternyata nggak hanya soal fisika, ternyata bisa kita tarik ke kesenirupaan gitu Pak. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu mungkin di episode berikutnya maupun di event berikutnya. Salam seni dan terus beresonansi.